selamat pagi. Senang kembali saya berjumpa dan menyapa saudara dalam renungan pada pagi hari ini. Dan mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi yang indah. Kami bersyukur kami boleh bangun pagi dan kami boleh menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Pagi ini kami datang di hadirat-Mu. Kami sungguh rindu mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami. Firman-Mu berbicara untuk memberikan kami kekuatan yang baru, menumbuhkan iman kami, pengharapan kami, dan kami rindu semakin hari boleh semakin mengenal akan Engkau, dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang makin hari menyukakan hati Engkau. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sebentar akan sampaikan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau menyertainya dan berikan kami hikmat dan pengertian supaya kami mampu menangkap firman-Mu. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita. Sebelum kita melayani Tuhan, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan belajar dengan sebuah tema, semangat mengatasi penderitaan. Mari kita akan membaca di dalam kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, dikatakan di dalam firman Tuhan bagaimana orang yang bersemangat dapat mengatasi penderitaannya. Berbicara tentang penderitaan, saudara, maka sepanjang kita hidup, selama kita hidup, maka apa yang namanya penderitaan itu pasti ada. Dan kita tidak bisa menghindari apa yang namanya penderitaan ini, saudara. Karena apa yang namanya persoalan, apa yang namanya masalah, tantangan, pergumulan, bahkan berbagai macam penderitaan, itu semua mau tidak mau, suka atau tidak, kita pasti akan mengalaminya, saudara. Namun yang terpenting, ketika kita menghadapi berbagai macam penderitaan ini, firman Tuhan dengan jelas tadi berkata bahwa orang yang bersemangat dikatakan dapat menanggung penderitaannya. Kuncinya adalah semangat, saudara. Dan pagi ini saya ingin menyampaikan beberapa kisah daripada orang-orang yang hebat di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang sepanjang hidupnya mengalami berbagai macam tantangan dan penderitaan. Tetapi mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang berhasil, dan orang-orang yang hebat dan memberkati dunia ini, saudara. Siapa yang tidak pernah mengenal seorang yang bernama J. Arm, saudara? Dia adalah seorang yang tidak memiliki lengan yang utuh, saudara. Namun sekalipun ia tidak memiliki lengan yang utuh, di usianya yang ke-45 tahun, ia menjadi seorang detektif yang ulung di Amerika Serikat. Bahkan ia juga mahir memainkan beberapa senapan mesin. Ia juga pandai menggunakan pistol. Bahkan ia juga mahir di dunia olahraga. Dia pandai bermain judo dan dia juga bisa apa yang namanya olahraga karate, saudara. Kemudian nama yang kedua, siapa yang tidak pernah mengenal seorang yang bernama Ben Lik, saudara? Tahukah Anda, Ben Lik adalah seorang pria dari negeri Belanda. Dan ia dilahirkan tidak memiliki tangan yang utuh, saudara. Ia tidak memiliki tangan seperti kita. Namun sekalipun ia tidak memiliki kedua tangan yang lengkap, namun ia adalah seorang yang menjuarai kejuaraan biliar, saudara, secara berturut-turut di seri Ami Cain, saudara.
Dan Benlik dia juga seorang yang pandai berenang, bermain voli, basket, dan juga bermain tenis meja. Dan berikutnya yang terakhir yaitu Wendy Stecker. Dia berasal dari Amerika Serikat, saudara. Namun tahukah saudara, walaupun ia tidak mempunyai kedua tangan yang utuh, namun ia adalah salah satu dari 10 peloncat indah yang pada waktu itu dia adalah peloncat indah yang terbaik di tahun 1970 di negaranya, saudara. Luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya dilahirkan dengan keadaan fisik yang tidak lengkap. Mereka dilahirkan dengan keadaan tubuh yang tidak sempurna. Mereka orang-orang yang sebenarnya mengalami banyak tekanan, beban kehidupan. Namun jikalau kita mendengar kisah tadi, bagaimana mereka adalah orang-orang yang berhasil, mereka orang-orang yang luar biasa, sekalipun menghadapi penderitaan, tantangan, kesulitan, tekanan demi tekanan, ternyata mereka mampu melewatinya. Mereka mampu untuk melalui semua masalah persoalan yang mereka hadapi. Kuncinya adalah semangat, saudara. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan tadi, Amsal pasal 18 ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat itu adalah orang yang dapat menanggung penderitaannya. Kata menanggung dipakai dalam bahasa aslinya juga memiliki pengertian mampu menopang, saudara. Jadi ternyata apapun beratnya penderitaan, kalau seseorang dia memiliki yang namanya semangat, maka ia mampu menopang beban yang berat itu. Dan tentu semua ini tidak bisa terlepas daripada Tuhan adalah Allah. Dia seorang pribadi yang senantiasa memberikan kita kekuatan dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya mari hari ini, apapun keadaan saudara, mungkin hari ini Anda mengalami penderitaan, sampai hari ini Anda masih mengalami berbagai macam persoalan, tantangan, kesulitan yang belum juga ada solusinya. Mari hari ini tetaplah semangat. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang mudah berputus asa, mudah untuk mengeluh, dan cepat untuk menyerah sebelum kita mencapai apa yang namanya kemenangan. Oleh sebab itu, saudara, mari belajar ketika kita menghadapi penderitaan. Mari atasi setiap penderitaan itu. Hadapi penderitaan itu dengan apa yang namanya semangat. Dan raihlah kemenangan bersama Tuhan Yesus yang senantiasa menopang, yang senantiasa menguatkan, yang senantiasa menghibur kita dan menguatkan kita. Oleh sebab itu Paulus juga pernah berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku, kata Rasul Paulus. Dan ini merupakan sebuah bukti bagaimana orang-orang yang berhasil, orang-orang yang luar biasa, mereka adalah orang-orang yang senantiasa memiliki semangat dan meraih semua impian mereka bersama dengan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari tetap semangat dan jangan pernah kita berputus asa. Nyalakan api semangat saudara dan tetaplah bersama Yesus. Pasti Anda akan menjadi orang-orang yang menang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bekerja, selamat melayani Tuhan. Shalom.